Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita masih membahas mengenai baja ya guys ya. Dimana baja mempunyai 4 tipe. Yang pertama adalah carbon steel, yang kedua adalah alloy steel, ketiga stainless steel, dan yang terakhir adalah tool steel. Untuk part kali ini kita akan membahas mengenai alloy steel atau baja paduan. Ya, dan kemana-mana tetap di Ken Adam Channel. Kita akan kembali setelah intro berikut. Ya guys, untuk alloy steel ini atau baja paduan ini, dia mempunyai 2 grup besar berdasarkan materi penyusunnya guys ya. Yang pertama adalah low alloy steel atau baja paduan rendah, dimana baja paduan rendah ini mempunyai unsur paduan itu di bawah 10% ya guys ya, dari weight total atau berat keseluruhannya guys ya. Dan yang kedua adalah high alloy steel atau baja paduan tinggi, dimana unsur paduannya itu lebih dari 10% dari weight totalnya dia. Ya, untuk alloy steel ini atau baja paduan ini memang dibuat atau dirancang sedemikian rupa untuk membuat suatu baja yang mempunyai sifat dan karakteristik yang baru di dalam baja tersebut guys. Dan juga dia mempunyai tujuan untuk meningkatkan mechanical properties dalam baja tersebut. Ya, untuk mechanical properties yang sering digunakan dalam acuan pembuatan suatu baja itu biasanya ada 4 ya guys ya. Yang pertama adalah kekerasan, kedua adalah kekuatan, yang ketiga adalah duktilitas, dan terakhir adalah ketangguhan. Nah, ini kita sering mengucapkan ya sebenarnya itu ya. Tapi apakah sama pengertiannya? Kita akan coba lihat. Ya, untuk yang pertama adalah kekerasan guys. Kekerasan ini dalam dunia material ini bisa diartikan adalah suatu ketahanan material terhadap deformasi lokal. Ya, artinya di permukaan ya guys ya. Dan dia disebabkan oleh biasanya disebabkan oleh lekukan mekanis ya guys. Dan juga abrasif atau gesekan ya guys ya. Intinya dia tahan gores ya guys ya. Intinya seperti itu. Ya, untuk kekerasan ini biasanya diuji dengan beberapa metode guys ya, seperti Vickers, Brinell ataupun Rockwell, Mohs, File, dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk tools biasanya sih untuk tools itu diujinya dengan Rockwell ya guys ya. Rockwell itu ada Rockwell A, B, C, D, E, dan seterusnya guys ya. Biasanya yang diterapkan adalah Rockwell tipe C atau HRC. Nah, itu ya berdasarkan materi penyusunnya juga ya guys ya. Makanya diterapkan yang tipe C. Lalu selanjutnya adalah kekuatan guys. Nah, ini kekuatan ini sebenarnya adalah parameter atau sebuah ukuran berapa banyak tekanan atau stres yang dapat diberi kepada material tersebut guys. Jadi tekanan itu atau stres itu diberikan kepada material tersebut sebelum terjadinya kegagalan. Ini kegagalan ini bisa dalam bentuk bengkok ataupun patah guys ya. Ya, intinya ya semakin berat tekanan yang diberikan kepada material tersebut dan material tersebut dapat menerimanya dan tidak terjadi kegagalan, maka material tersebut dinyatakan semakin kuat guys. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah duktilitas guys. Ini duktilitas agak sedikit membingungkan. Coba kita buka dulu. Untuk duktilitas adalah parameter atau ukuran kemampuan suatu material untuk berubah bentuk secara plastis atau berdeformasi secara plastis. Nah, ini deformasi secara plastis nih, apalagi nih? Ya, mungkin seperti ini ya. Saya contohkan. Ini ada sebuah sheet metal ya. Ini deformasi plastis itu jika suatu material diberikan tekanan seperti ini, dan ketika tekanan tersebut dilepaskan, dia tidak kembali seperti semula bentuknya guys. Jadi ada lekukan seperti ini guys ya.
Jadi jika material tersebut diberikan tekanan dan bila tekanan tersebut dihilangkan, maka dia akan berubah bentuk seperti ini. Tapi jika tekanan tersebut dihilangkan, dia kembali seperti semula, itu serem ya. Bukan guys, itu namanya deformasi elastis guys. Ini contohnya seperti ini guys ya. Ini kan berdeformasi ya, berubah bentuk ya. Tapi ketika tekanan itu dihilangkan, dia akan kembali seperti semula. Itu namanya deformasi elastis. Dan itu memang ya jarang sekali ya terjadi di dunia material baja ya. Makanya yang sering digunakan itu adalah deformasi plastis. Yang lalu selanjutnya adalah ketangguhan nih guys. Ini ketangguhan ini adalah penggabungan antara kekuatan dan duktilitas, di mana material tersebut mempunyai kemampuan untuk menyerap energi hingga terjadinya kegagalan guys. Jadi dia intinya ya akan membengkok dulu ya sebelum terjadi kegagalan, jatuh atau jatuh lagi, pengok ataupun patah ya guys ya. Jadi kan sebelum pengok itu kan dia akan menahan, itu kuat ya kan. Setelah dia pengok ataupun patah itu ductile. Jadi kedua mechanical properties itu ada di dalam ketangguhan ya guys ya. Ya guys, untuk 4 mechanical properties itu memang akan didapatkan setelah adanya pencampuran dari unsur-unsur lain yang terdapat di dalam baja nantinya. Ya seperti kromium ya guys ya. Ini biasanya banyak unsur-unsur yang terdapat di alloy steel ya. Ada kromium, nikel, vanadium, silikon, molybdenum dan lain sebagainya ya. Kita akan coba lihat sifat dari masing-masing unsur tersebut ya. Tapi kita akan persingkat aja karena nggak bisa semuanya nantinya. Ya guys, untuk yang biasanya ini kita bahas di tools aja ya guys ya. Biasanya tuh tools itu ada kromium ya guys ya, atau Chrome. Ini Chrome ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama Google Chrome ya guys. Sorry guys, bercanda. Ini ya nggak usah serius-serius ya, karena ini kan hanya sharing ya, bukan kuliahan, jadi nggak usah terlalu serius. Ya untuk kromium ini guys, kromium ini ditambahkan di dalam baja itu untuk menguatkan dan mengeraskan struktur baja guys. Jadi dia mengeraskan dan menguatkan sebenarnya struktur baja, karena dari 4 mechanical properties itu ada yang saling berlawanan dan ada yang saling berkesinambungan ya, bahasanya. Jadi kalau kekerasan itu dia sama si kekuatan itu akan tegak lurus ya, artinya saling berbarengan. Akan tapi kalau ketangguhan dan konduktilitas itu ya sama, dia akan saling berbarengan gitu ya. Akan tapi kalau kekerasan itu akan saling berlawanan dengan ketangguhan guys. Jadi semakin keras benda atau material, maka akan semakin menurunkan ketangguhannya. Begitu juga kebalikannya, semakin tangguh benda tersebut akan semakin mengurangi kekerasannya. Jadi begitu guys. Ya untuk kromium ini dia untuk meningkatkan kekerasannya guys, untuk kekerasannya dan kekuatannya. Lalu di kadar tertentu kromium ini dapat menjadi material yang tahan oksidasi dan karat guys. Artinya dia akan membuat suatu material yang tahan karat ya di persentase tertentu ya guys ya. Dan itu akan menjadi bahan atau unsur primer dari pembuatan stainless steel. Lalu yang selanjutnya adalah nikel guys. Nah nikel ini spesial menurut saya ya. Nikel ini spesial karena apa? Dia ditambahkan ke dalam baja untuk meningkatkan kekuatannya guys. Tapi dia tidak secara drastis menurunkan ketangguhannya guys. Jadi tadi kan dijabarkan juga ya bahwa kekuatan dan kekerasan itu berjalan bersamaan ya. Nah ini kalau dia mendapatkan kekuatan otomatis ketangguhannya turun dong. Tapi di nikel ini enggak guys. Jadi nikel itu menambahkan kekuatan, tapi dia nggak menurunkan ketangguhannya guys. Makanya saya bilang spesial guys.
Lalu yang selanjutnya adalah vanadium nih guys. Wah, ini vanadium nih. Vanadium sering kita dengar ya. Ini vanadium ini ditambahkan ke dalam baja untuk bertujuan untuk menghaluskan butir baja guys. Menghaluskan butir baja. Jadi di baja itu sebenarnya bentuknya adalah butiran atom di dalam baja guys. Jadi bentuknya butir-butir tersebut ya. Di vanadium itu dia fungsinya untuk menghaluskan butir atau menstabilkan ukuran butir ya guys ya. Jadi semakin kecil ukuran butirnya akan semakin kuat guys. Dan juga dia mempunyai fungsi untuk menambah ketangguhan di kekuatan tertingginya. Artinya ya ketika kekuatannya dia sudah mulai maksimum atau ultimate strength-nya dia, di yield strength-nya dia, maka sebelum dia patah akan keluar tuh ketangguhannya. Seperti itu guys. Dan juga vanadium ini unsur karbida yang stabil ya guys ya. Dia juga bisa mempunyai sifat hardenability ya, atau mudah untuk dikeraskan. Ini beda lagi nih guys, unsur dikeraskan dan kekerasan ya. Jadi kalau kekerasan itu memang sifatnya dia. Jadi untuk yang kemampuan untuk mengeraskan ini, hardenability ini agak berbeda karena hubungannya nanti dengan sifat hardening ya guys ya. Di hardening itu ada case hardening atau kekerasan di permukaan dengan true hardening, itu kekerasan yang mendalam. Artinya kekerasan itu akan menembus hingga ke inti baja tersebut guys. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh alloy steel yang mempunyai unsur tertentu yang mempunyai sifat hardenability guys ya. Lalu yang selanjutnya adalah molybdenum guys. Nah ini molybdenum ini sebenarnya sama sifat dari molybdenum dengan vanadium steel. Vanadium ya, bukan vanadium steel. Akan tetapi banyak manufaktur yang memanfaatkan hal tersebut ya untuk kebutuhan dan tujuan tertentu ya guys ya. Kalau dibilang sama ya sama, molybdenum itu juga meningkatkan ketangguhannya guys. Dia meningkatkan ketangguhannya juga dan juga menguatkan struktur baja. Itu sama dengan vanadium. Akan tetapi dari unsur paduan yang lainnya itu dimanfaatkan oleh manufaktur untuk tujuan tertentu guys. Contohnya adalah di chrome vanadium. Chrome vanadium itu di IC numbering system 6150 guys ya. Yang artinya dia mempunyai unsur karbon 0,5% dari weight total. Dan sedangkan di molybdenum itu 4140. 4140 itu mempunyai konsentrasi karbon di 0,4% ya guys ya. Dan ini mempunyai sifat karakteristik yang berbeda guys. Yang satu adalah dia mempunyai ketahanan aus dan juga lebih mengutamakan strength-nya atau kekuatannya guys. Itu setelah di proses tertentu ya, ada hardening, tempering segala macam. Sedangkan di molybdenum itu mempunyai sifat ketangguhan yang luar biasa guys. Jadi dia justru berkebalikan nanti sifat yang dipunyai karena unsur atau matriks tertentu yang dipunyai dari vanadium dan molybdenum ya. Tapi secara sifat dia sama guys. Secara sifat dia sama antara vanadium dan molybdenum. Dan mana yang terbaik ya disesuaikan saja ya. Makanya di chrome vanadium itu biasanya di socket wrench ya. Ini socket wrench biasanya terbuat dari chrome vanadium guys ya, yang punyai ya ketahanan aus, kekuatan luar biasa segala macam ya. Itu di socket wrench manual. Sedangkan molybdenum itu biasanya digunakan di socket wrench yang impact guys, karena mempunyai ketangguhan yang luar biasa. Jadi dia bisa menerap energi sehingga bila terjadinya impact atau shocking impact ya, tumbukan, dia tidak akan pecah guys. Sementara kalau vanadium saya yakin akan beberapa kali dipakai di mesin impact akan pecah guys. Tapi kalau molybdenum dia nggak akan pecah tapi melebar nantinya. Jadi unsur safety-nya yang ditampilkan di sana. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin di molybdenum juga dia mempunyai melting point yang lebih tinggi ya dari vanadium. Jadi molybdenum juga itu
bisa menjadi pilihan ya, menjadi basic material daripada pembuatan HSS makanya dibanding dengan vanadium ya. Karena melting point-nya itu yang tinggi, karena di proses drilling atau pengeboran itu selain menumbuk, dia bergesekan, berputar, itu akan menghasilkan panas yang luar biasa ya. Kalau unsur besinya itu atau bajanya itu nggak punya melting point yang tinggi, dia akan ya meleleh nantinya, akan patah, cepat patah. Dan lalu selanjutnya tungsten guys. Ini tungsten juga merupakan bahan dasar dari HSS ya guys ya. Jadi ada tipe yang molybdenum, basicnya molybdenum, dan ada yang tungsten ya. Tungsten ini menguatkan baja guys, dan juga mengeraskan baja. Nah, tapi ya produsen lebih milih molybdenum ya, karena kekerasan itu akan cenderung rapuh nantinya, akan cepat patah nantinya. Dan yang selanjutnya mungkin kobalt kali guys ya. Ini untuk kobalt ini biasanya digunakan di mata bor guys ya. Untuk mata bor kobalt ini memang ditambahkan ke dalam HSS ya, untuk lebih menguatkan struktur HSS tersebut ya guys ya, dan juga lebih mengeraskan sebenarnya. Akan tetapi penggunaan kobalt ini sebenarnya dibatasi. Karena apa? Karena kobalt itu adalah salah satu unsur yang paling toksik guys. Artinya dia beracun sebenarnya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita habis menggunakan drill bit kobalt, itu disarankan memakai sarung tangan atau langsung mencuci tangan guys. Ya mungkin dalam prakteknya ya, baja atau besi itu musuh paling utama adalah karat guys, karat untuk logam. Jadi ada material yang bisa menahan karat lebih baik daripada standar baja tertentu guys ya. Kita akan kembali di pembahasan selanjutnya dalam part 3 ya, stainless steel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.